Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita untuk pertemuan kali ini akan mempelajari mengenai disinfeksi, yaitu terkait dengan bagaimana proses untuk inaktivasi mikroorganisme dalam water treatment dan juga wastewater treatment. Oke, untuk pembelajaran kali ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah itu mahasiswa mampu menjelaskan bagaimanakah proses disinfeksi untuk proses pengolahan air dan air limbah dan bagaimanakah cara penentuan dosis penggunaannya. Yang kedua adalah indikator yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan perbedaan antara proses untuk aplikasi klorin, UV, ozon, serta dapat menghitung nilai aktivasi atau laju reaksi dari salah satu metode disinfeksi tersebut dengan tepat. Oke, untuk referensinya sini saya menggunakan 3, tapi yang paling dominan itu adalah Davis McKenzie 2010 dan juga Hendrik David 2011. Buku Davis McKenzie bisa di-download di IWA. Di sana ada publishing dan itu open access, bisa di-download bukunya dengan judul Water and Wastewater Engineering, Design, Principle, and Practice. Dan hari ini kita akan membahas mengenai apa itu disinfeksi dari beberapa macam metode, dan bagaimana proses dari masing-masingnya, dan juga laju reaksi, dan bagaimana cara menentukan dosis dan efisiensi suatu disinfektan, dan mungkin kalau bisa sampai ke bagaimana mendesain kontaktor chamber. Oke, untuk disinfeksi yang pertama adalah disinfeksi itu merupakan suatu proses untuk menginaktivasi atau membunuh atau mengurangi kandungan patogenik mikroorganisme dalam pengolahan air minum ataupun air limbah. Terutama yang ingin dihilangkan itu adalah kandungan bakteria, virus, dan amoeba dalam air minum. Nah, di sini sehingga tujuan dari disinfeksi itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi kandungan mikroba, terutama patogenik bakteria termasuk virus yang dapat membahayakan kesehatan, dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Oke, kenapa mikroorganisme ini harus kita hilangkan dari proses buangan air minum ataupun limbah, terutama air minum? Karena yang namanya air minum ini merupakan mikroorganisme itu dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia melalui penggunaan air atau waterborne outbreak. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh virus yang ada dalam air. Contoh seperti adenovirus, yang mana di sini adenovirus ini itu bisa berhubungan dengan konjungtivitis, penyakit konjungtivitis, kemudian astrovirus, kalisivirus itu dapat menyebabkan penyakit pada gastro atau lambung, dan kemudian HIV dapat menyebabkan meningitis, dan juga beberapa virus lainnya seperti hepatitis A, infeksius hepatitis, ataupun beberapa virus lainnya seperti rotavirus, poliovirus yang paling umum. Itu poliovirus dapat menyebabkan polio, dan rotavirus dapat menyebabkan penyakit lambung. Dan lainnya seperti bakteri, bakteri Escherichia coli dan menyebabkan diare, Campylobacter jejuni juga diare. Nah, sehingga dari bakteri-bakteri dan virus ini, jika tidak hilangkan dalam proses pengolahan air, ini dapat menyebabkan menjangkiti penyakit terhadap manusia, terutama di masyarakat yang tidak memiliki proses pengolahan air minum. Oke, untuk disinfektan di sini ada beberapa disinfektan yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah klorin, yang terdiri dari klorin, beberapa hydrochlorous acid ataupun combined chlorine, kemudian chlorine dioxide,
Kemudian atau menggunakan teknologi yang cukup advance atau maju itu bisa menggunakan ozon, O3 dan ultraviolet atau UV. Nah, sedangkan beberapa disinfektan lainnya itu bisa berupa iodin atau I2, bromide atau Br2 dan silver Ag+ atau Ag12. Nah, di sini disinfektan ini biasanya yang untuk yang penggunaan disinfektan lainnya ini rata-rata jarang digunakan karena ini sifatnya tidak umum dan butuh reaksi yang cukup, sama silver cukup mahal karena biaya untuk menghasilkan juga mahal. Nah, sehingga di sini yang umum itu adalah klorin, ozon, dan ultraviolet. Sehingga dalam materi ini saya akan menjelaskan mengenai disinfektan terkait klorin, ozon, dan UV. Untuk klorin, ini ada gambaran mengenai klorin. Oke. Klorin ini adalah bentuk dari klorin feeder. Jadi klorin yang akan dilepaskan ke dalam aliran pengolahan air. Yang pertama itu adalah klorin itu dalam air minum atau dalam biasanya klorin itu dia sifatnya dalam bentuk gas atau Cl2 ataupun dengan jenis lain seperti hydrochlorous acid ataupun klorin lainnya seperti sodium chloride, kemudian kalsium chloride juga bisa digunakan. Nah, di sini klorin ini biasa yang paling banyak digunakan untuk proses pengolahan air minum dan air limbah. Sehingga sinar klorin ini ketika diinjeksikan ke dalam kedua tersebut, maka akan terjadi beberapa reaksi. Yang pertama itu adalah reaksi antara klorin dengan H2O yang akan menghasilkan hypochlorous acid dan juga HCl. Kemudian dari sini klorin tadi akan bereaksi kembali dengan kemudian dari hypochlorite ini hypochlorous acid ini akan berubah menjadi hypochlorite ion dan juga H+. Nah, di sini baru hypochlorous ini yang akan bereaksi dengan beberapa senyawa amonia di dalam air. Karena apa? Karena klorin ini sifatnya radikal, sehingga dia akan mudah bereaksi dengan senyawa organik yang ada dalam satu air limbah dan membentuk kloroamin lainnya. Atau yang dikenal dengan istilah itu adalah combined chlorine. Nah, di sini klorin lainnya yang tadi saya sebutkan adalah berupa klorin atau gas CO2 dan sodium hypochlorite atau NaOCl, kemudian kalsium chloride, kalsium hypochlorite, CaOCl2 dan chlorinated lime. Nah, ini merupakan bagian dari jenis klorin yang umum digunakan. Nah, di sini klorin tadi itu yang hasilkan dari hypochlorous tadi akan bereaksi dengan kandungan organik terutama amonia. Nah, di sini amonia ini akan bereaksi dengan hypochlorous menghasilkan monofluoroamin atau NH2Cl. Kemudian akan bereaksi kembali dengan hypochlorous acid menghasilkan dichloroamin dan akan menghasilkan trichloroamin terakhirnya. Nah, di sini adalah proses yang dikenal yang namanya combined unsur klorin yang akan terjadi di awal ketika sebelum klorin ini berkontak dengan si bakteri ataupun virus. Sehingga di sini awal dari proses klorin ini adalah tahap 3. Nah, tahap tadi yang diilustrasikan ke dalam gambar breakpoint chlorination atau breakpoint chlorination. Nah, di sini breakpoint tadi akan kelihatan bahwasanya klorin tadi itu akan bereaksi dengan
kandungan amonia dan klorin, sehingga akan cipta berapakah residu klorin yang tersisa. Sehingga di sini dari sentinel tadi, di klorin tadi ketika diinjeksikan, maka klorin tadi akan berubah menjadi gas Cl2 akan berubah menjadi hypochlorous acid, dan kemudian akan membentuk hypochlorous atau HOCl2. Nah, di sini HOCl2 tadi akan bereaksi dengan kandungan amonia yang ada di sini, tergantung dari konsentrasinya seberapa, sehingga ini akan membentuk baik membentuk kloramin, dikloramin sampai ke trikloramin. Nah, sehingga di sini dan sehingga klorin yang akan bersisa tersebut adalah klorin yang memang akan digunakan untuk proses pembunuhan bakteri selanjutnya. Nah, combine klorin tadi juga dapat digunakan untuk membunuh bakteri ataupun virus tergantung dari seberapa perubahan yang terjadi antara klorin dengan amonia. Sehingga ada rasio antara klorin dan amonia tergantung dari seberapa besar jumlah klorin dosis klorin yang digunakan dan seberapa banyak jumlah kandungan organik atau amonia yang masih berada dalam aliran air. Sehingga di sini semakin banyak jumlah amonia yang terikut dalam aliran air, maka akan menyebabkan mengkonsumsi semakin banyak pula klorin yang digunakan. Sehingga dengan demikian, semakin banyak amonia yang terkandung dalam air limbah, maka akan semakin sedikit jumlah klorin yang tersisa. Nah, ini dikenal dengan istilah breakpoint atau breakthrough istilahnya. Nah, ini dari sini baru sisa dari klorin-klorin tadi akan digunakan untuk proses pembunuhan klorin. Dan di sini ada beberapa reaksi lainnya yang digunakan untuk proses untuk perubahan gas klorin dan juga laju reaksi yang dihasilkan, seperti contoh dari gas Cl2 menjadi larutan Cl2, kemudian gas Cl2 menjadi H2 menjadi hypochlorous tambah H+ dan chloride. Nah, ini membutuhkan sekitar dengan laju reaksi sekitar 10 pangkat minus 3,3 dan yang lainnya. Nah, ini adalah reaksi-reaksi yang bisa kita gunakan, laju reaksi yang bisa digunakan untuk proses perhitungan kebutuhan klorin nantinya. Nah, untuk klorin, nah di sini ada klorin yang biasa digunakan dalam proses pengolahan air. Jadi ada dua unit, yang pertama adalah klorin feeder, klorin yang digunakan, alat yang digunakan untuk mempersiapkan klorin yang akan dimasukkan ke dalam suatu aliran air, baik itu air limbah ataupun air minum. Nah, di sini yang paling umum digunakan adalah berupa klorin feeder. Nah, klorin feeder inilah yang akan digunakan nantinya bagaimana kita akan memasukkan baik itu berupa gas klorin ataupun yang sudah jadi seperti carbon dioxide ataupun jadi kondensat atau OCl2 dan lainnya yang akan kita gunakan dalam proses klorinasi nantinya dan akan campuran air sehingga sini akan diketahui berapakah konsentrasi di sini dan berapakah konsentrasi klorin yang akan terinjeksikan di sini. Sehingga ketika ada lajuan air limbah dari sini, maka kita akan memperkirakan kira-kira dengan laju limbah tertentu, ya di sini dengan Ki klorin tertentu dan juga konsentrasi klorin, ini akan kita pertimbangkan seberapakah laju air limbah dan juga berapakah konsentrasi amonia yang ada di dalam klorin tersebut. Di sini akan dikatakan kita bisa memperkirakan target berapakah konsentrasi klorin di sini. Nah, kita akan targetkan kira-kira seberapa besarkah kandungan nanti selesai kandungan klorin di sini. Oke. Nah, kemudian setelah klorin tadi kita kita masukkan, maka akan masuk ke klorin kontaktor. Nah, di sini kita butuhkan klorin kontaktor ini
Jadi ada yang klorin yang digunakan untuk proses kontaktor, seperti contoh dalam air limbah, ataupun klorin kontaktor yang di dalam suatu pipa. Jadi seperti ini, misalnya dalam pipa, atau seperti ini. Nah, biasanya di sini akan dialirkan klorinnya di awal, sehingga sini akan terjadi kontak antara klorin dengan air. Nah, di sini kita akan menghitung berapakah lama waktu kontak yang dibutuhkan untuk membunuh suatu mikroorganisme hingga kira-kira sekitar 69% removal bakteri yang kita butuhkan. Sehingga diperkirakan dengan konsentrasi tertentu, dengan panjang bak yang dibutuhkan tersebut, maka itu waktu kontak yang terbaik untuk membunuh bakteri hingga 99%. Oke, ini adalah mengenai ozon. Nah, ozon di sini merupakan salah satu teknologi pengolahan air limbah yang cukup advance, yang maju juga. Karena ozon di sini kita menggunakan suatu senyawa oksigen, tapi yang reaktif dengan kandungan atom 48 gram per mol atau O3. Yang sifatnya colorless dan baunya cukup berbeda. Nah, di sini ozon di sini sangat efektif untuk membunuh bakteri ataupun virus dibandingkan dengan klorin, karena dia sifatnya reaktif. Sehingga sini si ozon tadi akan terpecah dan mengikat semua kandungan organik dan juga kandungan bakteri mikroorganisme lainnya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari ozon, itu seperti bisa digunakan untuk pH yang cukup luas dibandingkan dengan klorin, yang akan menyebabkan pH-nya akan naik. Kemudian membutuhkan waktu kontak yang sangat pendek, kemudian dia membutuhkan zat kimia lainnya. Nah, juga dapat menghilangkan kandungan inorganik ataupun organik dan juga bau dan rasa yang jadi permasalahan dalam suatu pengolahan air. Nah, tetapi dari klorin ini ada pun kekurangannya. Yang pertama adalah karena ozon ini merupakan teknologi yang cukup canggih, sehingga kita membutuhkan peralatan yang mahal dan juga biaya yang cukup mahal dalam operasionalnya. Kemudian sini dimungkinkan ozon tadi dapat, ketika dia bereaksi dengan kandungan organik, itu dapat menyebabkan suatu byproduct yang mungkin dapat menyebabkan suatu karsinogenik bagi manusia. Nah, kemudian juga untuk ozon ini kita membutuhkan hardness air yang kecil, sehingga kita harus membutuhkan bagaimana pre-treatment air sebelum masuk ke bagian ozon untuk dihilangkan hardness-nya. Kita tambahkan lime dan soda sebelum proses pengolahan si ozon tersebut. Kemudian yang keempat adalah karena ozon ini berupa gas, sehingga dia cukup less soluble dalam air, sehingga dibutuhkan pengaduk yang cukup baik untuk mendistribusikan ozon ke seluruh arah, seluruh bagian dalam suatu ozon tank. Nah, sehingga ozon tadi dapat bereaksi dengan bakteri dan juga kandungan organik lainnya. Nah, ini contoh dari treatment dari ozon. Jadi ozon tersebut diambil dari udara, yang dijangsikan akan menghasilkan O3. Di sini akan ada namanya ozon reaktor. Ozon reaktor yang digunakan untuk menciptakan ozon, dan kemudian baru diinjeksikan ozon ke dalam aliran satu air. Nah, di sini ozon tadi akan bereaksi dengan kandungan mikroba dalam air, sehingga dia akan sebagian ozon akan rilis ke atas. Oke, atau seperti ini juga bisa. Nah, sini adalah ozon yang dihembuskan dari bawah, dan ini digunakan jadi air limbahnya, air influent water masuk dari sebelah sini, kemudian akan masuk ke seperti bak dengan beberapa baffle, sehingga terjadi pengadukan, dan di bawah sini akan dihembuskan udara
misalkan ozon dari bawah, dan ozon tersebut sebagian ozon akan ozon yang tidak terlarut akan keluar, akan dari sini, dan air yang telah berkontak dengan ozon itu akan keluar dari sini berupa efluent. Nah, di sini kita akan menghitung seberapakah lama waktu kontak antara air dengan ozon, yang mendapatkan berapa panjang bak tersebut. Nah, untuk UV, merupakan salah satu teknologi infeksi yang canggih, yang mana ini UV merupakan salah satu teknologi yang menggunakan sinar ultraviolet yang memiliki panjang gelombang berbeda untuk membunuh bakteri. Nah, di sini targetnya itu adalah berupa sel bakteri DNA ataupun RNA, sehingga UV tadi akan membunuh atau mendestroy, menghancurkan kandungan sel-sel terluar dari suatu mikroorganisme. Nah, di sini UV tersebut biasanya digunakan dengan panjang gelombang tertentu. Nah, di sini UV tersebut memiliki panjang gelombang dari 10 hingga 1000 nanometer. Nah, kan tapi dari 10 hingga 1000 nanometer ini hanya beberapa kandungan nilai absorbensi yang baik untuk digunakan proses UV untuk bakteri. Nah, yang paling baik itu adalah UVC, yang mana dengan range antara 220 hingga 280 nanometer. Karena UVA itu adalah merupakan UV yang berasal dari panel untuk dari matahari. UVB itu adalah UV yang dapat menyebabkan karsinogenik bagi kulit manusia, dan UVC adalah UV yang baik untuk membunuh sel-sel bakteri. Nah, untuk kandungan yang paling umum digunakan dari UV ini biasanya sekitar nilai absorbensi sekitar 253 nanometer adalah nilai absorbensi yang paling umum digunakan untuk proses infeksi pada UV. Oke. Nah, ini merupakan UV. Nah, jadi ada beberapa proses yang digunakan untuk pemilihan UV. Yang pertama adalah pemilihan target dari UV yang digunakan. Akan digunakan untuk membunuh bakteri apa, dan juga seberapa besar laju atau frekuensi removal yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah seberapa besar tingkat dosis UV yang digunakan, berapa milijoule yang digunakan, kemudian seberapa banyak equipment yang kita butuhkan seperti flow rate, DVT, power lamp, dan juga UV reaktor lainnya. Dan yang paling penting adalah ultraviolet transmittan. Ini adalah merupakan sumber dari UV yang biasa kita gunakan yang digunakan untuk proses memproduksi satu UV. Nah, seperti ini adalah gambaran UV secara sederhana, di mana air satu limbah itu yang masuk dari inlet nomor 1, kemudian indikator ini akan memberikan sinyal ke dalam UV reaktor, yang mana sini UV ini yang bagian tengah adalah UV-nya yang akan menghasilkan sinar, sehingga air masuk dari sini ini akan berkontak dengan sinar ultraviolet yang ada di dalam sini, kemudian baru akan keluar melalui nomor 4. Nah, sehingga di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses UV ini adalah seberapa besar atau seberapa banyak dan seberapa besarkah kandungan partikel. Jadi semakin banyak kandungan partikel dalam satu UV, maka ini tidak akan menurunkan tingkat efisiensi removal pada UV, dan juga seberapa besarnya kandungan partikel dalam UV, dalam air. Sehingga di sini dibutuhkan perhitungan untuk seperti grain size analysis untuk partikel yang ada dalam atau air. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan UV. Yang pertama, kelebihannya itu adalah sangat efektif untuk hampir ke seluruh mikroba.
Kemudian memiliki proses lebih kepada physical proses karena dia seperti radiasi daripada proses infeksi, sehingga di sini dapat kita mengurangi beberapa handling awal dalam proses pengolahan infeksi, dan dimungkinkan sangat kecil sekali adanya byproduct atau residual effect dari suatu UV terhadap human ataupun aquatic life. Kemudian biasanya user friendly karena kita tinggal menyalakan dan sudah di set untuk UV-nya, tinggal kita menghitung seberapa besar ruang kontak tersebut. Kemudian UV dapat digunakan untuk waktu kontak yang sangat sebentar atau sangat pendek dibandingkan dengan disinfektan lainnya, dan juga less space. Jadi biasanya kita hanya menggunakan space yang kecil daripada proses infeksi lainnya. Dengan kekurangannya adalah, nah, dosis dari UV ini kita perlu pertimbangkan. Karena apa? Jika kita kurang dalam menentukan dosis UV, maka akan mengurangi inaktivasi beberapa virus ataupun bakteri lainnya. Yang kedua adalah, beberapa laporan itu dimungkinkan suatu bakteri yang atau mikroorganisme dapat memperbaiki diri setelah melewati dari UV reaktor, tergantung dari seberapa besar kerusakan sel bakteri yang terjadi antara UV dengan mikroba. Sehingga di sini sangat dibutuhkan waktu kontak yang baik untuk menghancurkan sel-sel bakteri ataupun virus. Kemudian kita membutuhkan suatu operasional yang baik bagaimana untuk menghindari terjadinya fouling atau terjadinya penyumbatan dalam satu ruang kontaktor UV. Sehingga di sini kita butuhkan seberapa besar kandungan organik tadi dan seberapa besar kandungan partikel dan seberapa banyak kandungan organik. Kemudian turbidity dan TSS dalam satu limbah ini dapat mengurangi proses inaktivasi dari suatu UV, dan juga UV ini memiliki cost yang lebih mahal daripada klorinasi karena membutuhkan peralatan yang canggih dan juga beberapa peralatan elektrik lainnya. Nah, sini ada beberapa dosis UV yang bisa digunakan untuk proses inaktivasi mikroba seperti virus. Di sini untuk hepatitis dibutuhkan sekitar dosis UV sekitar 4 hingga 5 mJ per cm persegi untuk pemenuhan untuk inaktivasi untuk satu log hingga satu log virus organisme. Kemudian E. coli itu sekitar 2 hingga 2,5 hingga 5 mJ per cm persegi. Atau berupa untuk algae atau cyanobacteria itu dibutuhkan sekitar 720 hingga 1.200 mJ per cm persegi, jadi cukup besar. Nah, sehingga sini ada beberapa kebutuhan atau dosis UV yang digunakan untuk masing-masing bakteri yang jadi target kita hilangkan. Ini contoh open channel UV system, yang mana yang garis-garis ini merupakan UV. Ini adalah kontaktor atau open channel-nya. Jadi inosfera 15 masuk dari sebelah sini dan akan keluar dari sini. Nah, yang kita hitung kita butuhkan adalah seberapa lebar dan seberapa panjang untuk menghitung waktu kontak antara UV dengan air limbah yang masuk dan seberapa besar flow atau debit limbah tersebut. Nah, sehingga di sini kita membutuhkan desain tersebut. Nah, yang kemudian kita akan mempertimbangkan bagaimana untuk menseleksi suatu proses pemilihan disinfektan. Jadi ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan dalam untuk meningkatkan nilai efektivitas suatu disinfektan. Yang pertama adalah kandungan mikroorganisme. Kita harus mempertimbangkan kira-kira mikroorganisme apa yang akan menjadi target dalam suatu saluran air, baik itu dalam air minum ataupun air limbah. Pertama dalam air limbah.
limbah sangat dimungkinkan sekali akan memiliki beberapa macam variasi dari mikroba, baik berupa virus, bakteri, ataupun patogenik bakteria. Yang kita akan pertimbangkan kira-kira mana yang paling yang dari target dominan untuk kita hilangkan. Yang kedua adalah jenis dan konsentrasi desinfektan. Jadi kita akan pertimbangkan kira-kira tipe desinfektannya apa dan konsentrasinya seberapa besar. Nah, ini biasanya terkait dengan biaya dan juga tipenya terkait dengan biaya dan juga konsentrasi terkait dengan jumlah mikroorganisme yang kita hilangkan dan juga seberapa besar oksidan consuming compound. Jadi beberapa kandungan organik atau terutama amonia yang dapat mengkonsumsi kandungan-kandungan desinfektan nantinya, terutama seperti klorin. Maka kita yang pertimbangkan seberapa besar kandungan amonia yang ada dalam air limbah sehingga kandungan tersebut akan dikonsumsi terlebih dahulu oleh si klorin. Kemudian temperatur dapat menyebabkan proses perubahan dan proses infeksi. Kemudian dosis kimikal terkena klorin. Nah, kontak time dan pH. Kontak time atau waktu kontak inilah yang menjadi salah satu poin penting dalam proses desinfeksi. Kita akan mempertimbangkan seberapa lama waktu kontak yang ideal dan seberapa besarkah dosis yang kita butuhkan untuk membunuh bakteri hingga 99,9%. Sehingga di sini kita akan mempertimbangkan seberapa besar dosis tersebut agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan dari desinfektan yang kita butuhkan. Karena apa? Di sini kalau kita kurangan kebutuhan desinfektan, maka tidak semua bakteri ataupun mikroorganisme akan mati, sehingga masih ada tersisa beberapa mikroorganisme yang akan hidup dalam suatu aliran air distribusi ataupun air limbah. Yang kedua adalah jika kita kelebihan untuk memberikan dosis suatu desinfektan, ini akan dilakukan berupa byproduct seperti desinfektan DPV. Jadi desinfektan byproduct yang juga trihalometan yang ini dapat menyebabkan suatu karsigenik dan dalam bagi manusia dan juga hewan air lainnya. Oke. Nah, maka di sini kita butuhkan seberapa besar kontak yang ideal untuk membunuh suatu bakteri dengan target removal hingga mencapai 99,9%. Dan pH merupakan salah satu poin penting dalam proses laju reaksi dari proses infeksi terutama pada klorin. Di sini kita akan mempertimbangkan, kita perlu menghitung berapakah kinetika reaksi yang dibutuhkan untuk proses desinfeksi nantinya. Nah, di sini saya akan fokus pada proses desinfeksi untuk klorin. Di sini klorinasi itu menggunakan dua model yang paling umum, itu berupa Chick-Low model dan juga Chick-Otten-Low model. Nah, di sini Chick model ini mempertimbangkan bahwasanya untuk proses removal bakteri, proses removal terutama oleh klorin ataupun UV itu dapat digunakan dengan cara seberapa besar laju perubahan bakteri terhadap waktu itu sama dengan laju perubahan dikali dengan konsentrasi bakteri yang tersisa. Nah, di sini merupakan order reaksi 1 untuk proses degradasi penggunaan bakteri. Nah, di sini kita akan mengembangkan sesuai dengan materi di awal untuk mengubah first order reaksi menjadi kita integralkan untuk menjadi ln jumlah sisa bakteri tertentu terhadap waktu berbanding dengan jumlah awal bakteri sama dengan laju reaksi yang dibutuhkan dikali dengan waktu kontaknya, seberapa waktu kontak. Ini adalah laju reaksi awal atau laju OD1 untuk inaktivasi bakteri menggunakan Chick-Low model. Yang kedua, itu adalah kita bisa menggunakan Chick-Watson model, yang mana di sini model tersebut mempertimbangkan bahwasanya konsentrasi suatu bakteri dan juga
waktu kontak yang merupakan konstanta yang penting dalam removal atau efisiensi removal bakteri. Sehingga di sini nilai K yang dari chip ini digabungkan dengan nilai digabungkan ke dalam chip Watson model. Sehingga nilai konstanta laju reaksinya adalah nilai Kc sama dengan KCE dikali dengan Cn. Sehingga di sini hasilnya akan menjadi ln sisa bakteri dalam waktu tertentu dibagi dengan inisial sentrasi satu bakteri sama dengan laju reaksi inaktivasi dikali yang sentrasi bakteri dalam dalam konstanta dilusinya antara N sama dengan 1, kecil 1 atau besar dari 1, kemudian dan ini lama waktu kontaknya atau T. Nah, di sini ini akan kita gunakan untuk menghitung seberapakah lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menghilangkan suatu bakteri dalam suatu target tertentu. Nah, yang di sini untuk Chik Watson model ini akan mempertimbangkan seberapa besar kandungan konsentrasi suatu disinfektan yang digunakan untuk membunuh suatu bakteri pada waktu tertentu. Beri contoh, kita akan menghilangkan suatu kandungan bakteri yang mana di sini kandungan tersebut yaitu diharapkan memiliki removal hingga 99,99% pada bakteria dengan nilai konstanta reaksinya adalah K 0,1 per second. Nah, di sini kita akan menghitung seberapakah waktu kontak yang dibutuhkan tadi tersebut. Nah, maka kita akan menggunakan rumus yang pertama itu rumus Chik Watson model. Oke. Jadi di sini kita dengan bahwasanya satu bakteri dengan tingkat removalnya sekitar 99,9% dengan nilai K-nya dan 0,1 per second. Nah, dari sini rumus awalnya adalah rumus awal tadi ln konsentrasi bakteri tertentu terhadap konsentrasi awal sama dengan minus K kali dengan T. Nah, nilai T inilah yang akan kita tentukan. Seberapa besarkah tersebut. Oke, ini kita rubah. Kita sama dengan seperti yang di sana. 1 per K minus 1 per K dikali dengan ln NT per N0. Nah, sehingga kita dapatkan bahwasanya itu adalah dan 100 dikurangi 99,9 bagi dengan 100 kemudian dikali dengan 1 per laju reaksinya. Yang didapatkan sekitar 92,1 second atau sekitar 1,5 menit. Oke, kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini contoh kedua sini kita akan menghitung kebutuhan suatu klorin dalam membunuh suatu bakteri. Oke, di sini.
Oke, jadi kita di sini diketahui bahwasanya suatu kalsium klorat ini akan kalsium hypochlorite di sini akan dilarutkan ke dalam satu chlorine feeder yang konsentrasi awalnya adalah 100 gram per liter, yang mana diharapkan konsentrasi klorin dalam aliran air bersih nantinya akan menjadi 12 mg hypochlorous acid per liter, dan di sini debit air bersih yang masuk itu sekitar 0,044 meter kubik per liter, dan juga jadi dihitung berapa laju alir kalsium klorat, kalsium hypochlorite yang dibutuhkan berdasarkan reaksi berikut. Nah, di sini diketahui bahwasanya kalsium hypochlorite CaOCl2 dengan konsentrasi 100 gram dengan berat molekul 143 ini akan reaksi menjadi Ca2+ dan juga NOCl2, atau ini hypochlorous yang akan kita gunakan yang digunakan untuk reaksi nantinya. Nah, di sini kita akan menghitung seberapakah laju reaksi yang dibutuhkan dari sini. Ini laju reaksinya berapa? Q-nya seberapa? Oke. Nah, sini yang pertama kita akan tentukan bahwasanya kita akan menggunakan basis si CaOCl2 ini menggunakan basis konsentrasi dari OCl2 ini untuk menghitung klorinnya. Nah, di sini kita menggunakan asumsi untuk molekular ekivalen, yang mana di sini 142 kita menggunakan tiga ini kita menggunakan dia menggunakan basis dari molekul weight untuk ini untuk menghitung si klorin ini. Oke. Nah, sehingga di sini diperkirakan itu nilai X ini adalah, sehingga nilai X ini merupakan menggunakan basis molekul miligram ekivalen, sehingga jadi 72 gram per liter si nilai asumsi awal berdasarkan nilai ekivalensi molekul si kalsium hypochlorite ini. Nah, sehingga di sini diperkirakan kita menggunakan nilai X sama dengan 72 gram, 72.000 miligram per liter. Nah, sini akan kita hitung. Nah, jadi menggunakan neraca massa. Sini menggunakan neraca massa yang mana massa masuk dari laju alir air, water, dikali dengan konsentrasi dari klorin, konsentrasi dari OCl- dalam air itu sama dengan konsentrasi klorin OCl- yang diinjeksikan dikali dengan konsentrasi OCl- yang ada. Nah, sini bahasanya diharapkan air tadi kita tahu sini ada 0,44 meter kubik 0,644 meter kubik per liter, kita ubah menjadi liter, maaf ini meter kubik per second ya. Nah, di sini jadi 44 liter per second dikali dengan konsentrasi yang dilakukan itu adalah 12 miligram HOCl- per liter, itu sama dengan
laju alir yang kita tentukan, yang kita cari, dikali dengan konsentrasi klorin yang akan kita masukkan. Terus kita tadi 72.000 miligram OCl minus per liter. Oke. Nah, sini akan kita hitung nilai laju alir OCl-nya sama dengan ini tinggal bisa kita hilangkan. Oke, itu kali liter. Kemudian kali miligram habis. Sehingga dihasilkan itu sekitar jadi yang ini adalah 44 kali 12 524. Oke. 528 liter per second dibagi dengan 72.000. Didapatkan hasilnya adalah 528 dibagi dengan 72.000. Sekitar 0,07 73 liter per second atau sekitar 7,3 mili per second. Ini kita bisa ganti menjadi satuan hari. Oke, atau sekitar 6,3 liter per hari. Tinggal dikali dengan satuan 7,3 dikali dengan 86.400. 63.000 mili atau 631 ya. 631 liter per hari. Oke. Nah, di sini adalah debit konsentrasi dari OCl ini. Tapi yang kita hitung itu adalah berapakah laju alir dari CaOCl2 yang kita harapkan. Oke, di sini kita tambahkan satu samaran lagi, yaitu untuk menghitung debit Q dari kalsium hydrochloride. Itu adalah debit si klorin, debit dari OCl- ini dikali dengan
Nah, ini adalah untuk debit HC, debit yang dibutuhkan untuk menghitung si alias CaO CO2, dan untuk kebutuhan seberapakah kebutuhan dari laju kebutuhan CaO yang dibutuhkan adalah laju kebutuhannya itu adalah tadi debit air limbah yang hitung. Jadi untuk kebutuhan kalsium kloridnya adalah konsentrasi dari hipoklorid yang ada dalam air limbah dikali dengan debit si air dikali dengan jumlah perbandingan mol yang digunakan tadi, mol equivalent tadi. Sehingga tadi yang digunakan adalah 100 gram CaOCl2 dibagi dengan 72 gram kebutuhan klorin yang digunakan. Hipoklorid ion yang digunakan. Nah, di sini kita masukkan nilainya adalah 12 mg HOCl dibagi dengan liter dikali dengan debitnya adalah 44 liter per second dikali dengan 100 gram CaOCl2 dibagi dengan 72 gram HOCl. 72 gram oke. Nah, di sini tinggal syarat-syarat yang dihilangkan. Pertama adalah ini, kemudian liter gram habis. Nah, kita kalikan, hasilnya adalah menjadi 733 mg per second. Kita jadikan dalam satuan hari, itu menjadi 63 kg per hari. Inilah kebutuhan CaO Cl 2 kali per harinya. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Kita lanjut untuk selanjutnya.
Oke, kemudian untuk mengetahui seberapa besarkah laju inaktivasi bakteri terhadap waktu kontak dan juga konsentrasi sporin yang digunakan, kita dapat menggunakan QAS model dengan mengintegralkan model awal learn konsentrasi bakteri dalam waktu tertentu dibagi dengan konsentrasi awal bakteri dikali dengan laju kematian bakteri dikali dengan konsentrasi bakteri dan waktu kontak. Ini kita ubah diintegralkan menjadi ln CA minus super N ln T tambah dengan super N ln super K dikali dengan minus ln NT per N0. Nah, ini merupakan bentuk model dari Watson dalam bentuk linear. Nah, ini nanti kita akan plotting. Ini akan biasakan menghasilkan persamaan linear, yaitu berupa Y sama dengan AX tambah dengan B. Nah, sehingga di sini nilai AX itu adalah untuk dua nilai ini. Dengan B itu adalah nilai ini. Nah, sehingga kita bisa menentukan seberapakah nanti nilai dilution N ya, nilai dilutionnya apakah nanti N yang sama dengan 1 untuk perbandingan konsentrasi waktu yang lebih penting, atau N yang besar dari 1 untuk konsentrasi lebih penting, ataupun N besar dari 1 untuk waktu yang lebih penting. Ini kita bisa contohkan. Oke. Nah, di sini diketahui bahwasanya suatu klorin digunakan untuk mengaktifasi E. coli dengan tingkat kematian 99% atau nilai N ln NT per N sama dengan 4,61. Nah, dari plotting grafik konsentrasi klorin dengan waktu didapatkan model Ching-Olson itu adalah Y sama dengan minus 0,9644X kurang dengan 265. Nah, tentukan seberapa tingkat dilusi dan laju reaksi dan juga persamaan Ching-Olson yang akan digunakan. Oke, ini kita hitung. Yang pertama tadi adalah kita ingat kembali rumus persamaan tadi, bahwasanya ln C tadi adalah ln C sama dengan 1 per N ln T ditambah dengan super N ln kali dengan super konstanta reaksi dikali dengan minus ln NT per N0 oke. Nah, di sini kita sesuaikan Y sama dengan minus 0,9644X dikurang dengan 0,26 665. Oke. Nah, pertama kita akan tentukan seberapakah nilai N, tingkat dilusinya. Nah, di sini nilai N tadi adalah yang ini. Jadi, per N sama dengan minus 0,9644. Oke. Kemudian N adalah bukan 1,03. Kemudian kita tentukan yang nilai B-nya itu adalah super N ln
per K dikali dengan minus ln NP per N0. Oke, kita masukkan nilainya. Nah, ini nilainya adalah sama dengan minus 0,2665. Oke, kita masukkan. Yang pertama adalah per N, ini adalah 1,0, jadi 1 dibagi dengan 1,03. Nah. Oke. Kita bisa langsung. Jadi nilai N itu adalah langsung 0,964 ini minus 9,6 minus 0,9644 ini ln super K sesuai dengan ln NP per N. Nah, oke. Nah, ini kita akan masukkan. Jadi yang pertama, hilangkan dulu. Hilang. Kemudian 0,26 dibagi dengan 0,964 sama dengan 0,276. Dan super K dikali dengan minus dan N per N adalah minus yang ini tadi 4,61. Oke. Nah, di sini limit kita pindahkan jadi eksponensial. Eksponen dari 0,276 per K sesuai dengan 4,61. Oke, ini hasilnya adalah eksponen dari 0,2276 1,37 1,318 sama dengan 4,61 per K. Jadi K sama dengan ini 0,276 dibagi dengan 1. Oke, ini dibagi dengan 4,6 dan K sama 0,246. Oke. Nah, jadi persamaan bahasanya adalah ln N T per N0
sama dengan minus tadi 0,286 kali dengan C 1,03 dikali dengan Q. Ini adalah persamaan trik buat sama. Oke. Nah, ini adalah untuk proses pengubah menentukan berapa laju proses persamaan untuk Chiltern model menggunakan data inaktivasi. Nah, data inaktivasi ini nanti juga sudah lanjut bahwasanya nilai yang ini didapatkan dari rumus antara minus ln NT per N0 terhadap waktu kontak. Ini didapatkan dia seperti ini. Nah, inilah samaan B sama dengan X tambah B yang akan kita gunakan. Oke. Ini sampai sini untuk materi koordinasi. Nanti akan ada 3 soal latihan yang harus dikerjakan untuk latihan perhitungan waktu kontak, kemudian dosis dari klorin yang akan digunakan, dan juga persamaan model reaction dari suatu laju inaktivasi klorin pada waktu yang ada yang tabel. Oke, untuk ini bahkan contoh tabel untuk beberapa variasi mikroorganisme infektan dengan dikira minus 2 log 9%. Nah, ini bisa digunakan nanti contoh soal. Jadi di sini ada latihan soal. Jadi 1% air minum menggunakan loramin infektan dengan konsentrasi 2,5 gram per liter dan waktu kontaknya 60 menit. Hitung berapa konsentrasi NO untuk menghilangkan atopik bakteri dalam air dengan konsentrasi awalnya adalah 1000 koloni per ml dan hitung berapa konsentrasi SPC yang tersisa dengan waktu konstantannya CT kloraminnya adalah untuk COP 102 mg per menit per liter. Nilai untuk CT ini itu adalah didapatkan dari dari tabel sebelumnya di tabel ini. Oke. Nah, ini adalah SPC-nya. Ini adalah nilai kloramin CT yang digunakan. Oke. Kemudian yang kedua adalah klorin akan digunakan dimasukkan ke dalam klorin feeder untuk diinfeksi air bersih dengan debit 1 meter kubik per second dan konsentrasi klorin yang diinjeksi ke dalam aliran air atau konsentrasi klorin dalam aliran air nantinya sekitar 3 mg hydrochloric acid per liter. Yang dihitung adalah berapakah laju kebutuhan klorin yang digunakan, berapa laju kebutuhan klorin yang kita gunakan, dan berapa konsentrasi klorin yang ada dalam feeder. Nah, konsentrasi yang ini adalah konsentrasi yang 3 dengan konsentrasi yang diharapkan ada dalam satu aliran air nantinya. Oke, ini adalah latihan kedua, dan latihan terakhir adalah ini adalah suatu hydrochloric acid dengan infektan dengan konsentrasi 1,8 dengan liter digunakan untuk membunuh virus. Nah, ini kita bahwasanya ada persamaannya di sini. Jadi di sini ini tahapan awal adalah menghitung seberapakah removal ln NT per N0 per masing-masing waktu, nanti dikali dengan konsentrasi dari si disinfektan 1,8 dikali dengan waktunya masing-masing. Nanti akan diplot garis seperti yang tadi, garis antara
posting garis learn minus learn nt per enol terhadap ct. Kenapa persamaan? Jadi digunakan menggunakan modal check Watson word. Modal check Watson dengan n adalah 1. Oke, itu. Jadi ini saja semua materi untuk instruksi. Jadi saya akan ada kuis. Kuis akan dilaksanakan besok mulai dari pagi jam 9 sampai jam 3. Bahkan untuk menggunakan kuis sebagai absensi pada pertemuan 6. Oke. Dan latihan nanti akan saya masukkan ke Google Doc untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.